warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-10 melanjutkan pertemuan yang ke-9 mengenai tentang sesar. Untuk mengulangi pertemuan ke-9 tentang klasifikasi sesar berdasarkan pergerakannya. Terdiri dari strike, slip, fall, yaitu sesar berdasarkan pergerakannya searah strike di slip fall, pergerakan sesar pergerakannya searah kemiringan dari sesar tersebut. Oblique slip fall, pergerakan sesar yang relatif tidak searah strike dan tidak searah kemiringan, melainkan bergerak miring ya, menyudut terhadap strike dan menyudut terhadap kemiringan. Ya. Kemudian D, pergerakan sesar mengalami rotasi, di mana klasifikasi strike, slip, fall ada dua, yaitu pergerakan sesar left-handed strike, slip, fall, pergerakan sesar searah strike yang relatif pergerakannya mengiri, dan right-handed strike, slip, fall, pergerakan sesar yang searah strike, pergerakan sesarnya relatif ke arah kanan. Untuk mengidentifikasi mengiri menganan, Anda lihat di depannya relatif misalnya Anda berdiri di sini ya, di sebelah ini, lihat ke depannya, pergerakannya relatif mengiri. Anda lihat di sini, lihat ke depannya, pergerakannya relatif mengiri. Begitupun di sesar menganannya. Anda berdiri di sini, lihat ke depannya, blok yang depan itu relatif pergerakannya menganan. Begitupun Anda berdiri di sini, ya. Anda lihat blok di depannya, apakah pergerakannya pasti bergerak relatif menganan. Ya, seperti itu. Kemudian deep slip fall ada 4 ya. Low angle ini ya. High angle, low angle. Jadi ada low angle, normal, slip fall, pergerakannya relatif turun dan sudut kemiringannya landai. Low angle thrust, slip fall, pergerakannya relatif naik pada kemiringan bidang sesar yang landai, sedangkan ini yang tajam ya, yang curam, ada normal slip fall juga, dan reverse slip fall. Ini reverse thrust ya, sama aja, sesar relatif naik. Nah, Anda kalau dilihat di sini, lihat di footwall-nya, footwall lihat ke depan relatif turun, footwall lihat ke depan relatif turun, footwall lihat ke depan relatif turun ya. Begitupun ini ya, dilihat kalau ini lihat dari footwall-nya, lihat ke depannya relatif turun atau naik ya. Kemudian klasifikasi oblique slip fall ada normal left slip fall, jadi sesar turun relatif mengiri ya. Jadi ini turun dan mengiri, turun lihat mengiri. Lihat di sini, lihat ke depannya, sesar turun ya. Ini turun ya ke sini, dan ini bergerak ke sini. Lihat depannya relatif mengiri
Jadi pergerakannya ke sini. Ya, ini habis turun ke sini dan ini pergerakan ke sini. Sehingga pergerakan ininya sini. Normal leaves default, sesar normal mengiri. Ini sesar naik relatif mengiri. Ini pergerakannya ini ke sini. Maaf. Sini ke sini. Ini naik ke sini. Sehingga dia naik ke sini. Ya. Sesar naik relatif mengiri. Lihat dari footwall depan, blok depan itu sesar relatif naik dan relatif mengiri. Ya, sesar naik relatif mengiri. Begitupun sebaliknya ya, kalau pergerakannya kebalikan, sesar naik relatif menganan, sesar turun relatif menganan kalau ke sini. Sedangkan rotasi, blok hanging wall mengalami rotasi. Ini mutar ke sini. Ini mutar ke sini. Jadi mengalami rotasi. Lihat depannya. Clockwise, dia ada dua. Clockwise, anti-clockwise ya. Searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam. Ini anti-clockwise ya. Berlawanan arah jarum jam. Lihat depannya ke sini. Lihat di depan. Tarik depan. Ini clockwise nih. Ini ada depannya. Anda berdiri di sini, lihat depan. Sesar clockwise. Gitu. Klasifikasi sesar berdasarkan deep sleeve, strike sleeve, dan besar sudut pitch. Untuk memahami pitch, ya. Jadi pitch ini adalah besaran sudut antara strike dan arah pergerakan. Arah pergerakannya ke sini misalkan. Jadi pitch-nya sudut lancip ya, dari sini ke sini. Ya, jadi kalau pitch-nya 0 berarti pergerakannya ke arah searah strike. Pitch-nya 30 ke sini pergerakannya. Pitch-nya 45, 60, pitch-nya 90 ke arah sini. Ya. Gitu. Jadi 0, jadi pergerakan ini ya, anggap ini strike-nya adalah ini. Ini strike-nya. Ya, ini strike. Ini strike-nya. Strike-nya ini. Ya. Ini strike. Strike. Ini strike. Ya. Kalau 0 derajat, pitch-nya ya sejajar dengan strike ya. Sejajar dengan ini. Kalau 30 ke sini, 60 lebih miring. Kalau 90 ini tegak lurus terhadap strike ya.
Kemudian ini kemiringan ya, kemiringan dip ini 0 ya, berarti bidang sesarnya datar. Ini landai 30, ini curam 60, dan ini 90. Tegak lurus. Pergerakan pitch-nya 0, sesarnya jadi ini pitch-nya 0, bergerak ke arah sini, sejajar straight. Kemudian ini kemiringannya 30 ya ke sini. Dan sesarnya ini 60, 90 tegak lurus. Begitupun ini ya, searah dip, searah kemiringan. Ini pitch-nya 90, ini kemiringannya 60, 30, 60, 90, seperti ini. Jadi ini seperti yang kelas sebelumnya, pergerakannya searah dip, ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Pitch-nya 90. Dari kelas fiksi ini ada campurannya, bahwa kalau lokasi ini pitch-nya jadi deep sleep, sedangkan kelompok ini strike sleep ya. Sedangkan gabungan ini oblique ya. Kalau contohnya di sini ya. Deep-nya 30 ya. Pitch-nya 30 ya. Jadi pergerakan ini relatif masih strike. Kalau ini relatif di 45 ke atas, relatif pergerakannya deep sleep. Ini strike sleep. Jadi ini namanya sesar geser mengiri, relatif turun. Kalau di sini 60, ininya 30 ya, misalkan ini termasuk deep sleep-nya ya. Deep sleep-nya 60 pitch-nya ya. Jadi sesar turun relatif mengiri. Kalau ini sesar mengiri relatif turun. Ya. Ini ya yang tadi. Ini pitch-nya ya ke sini. Ini 60. Sedangkan ini 30. Ya. Ini lebih pitch-nya ini ya, ini 60. Ini 30. Kalau ini 90 ya. Ya. Ya, seperti tadi kan kelompoknya. Maaf. Kalau ini pergerakan sesar deep sleep, sedangkan ini pergerakan sesar strike sleep, searah strike. Ya, kalau ini searah strike.
searah straight ya, searah straight, ini searah straight, searah straight ya. Kalau ini searah deep sleep ya. Deep sleep, searah deep sleep, searah deep sleep. Dan ini pitch-nya antara deep dan straight dinamakan pitch ya. Kalau pitch-nya di atas 45 berarti pergerakannya dominan deep sleep, sedangkan pitch-nya di bawah 45 berarti dominan straight sleep ya. Jadi cara contohnya, kolokasi kemiringannya di sini, ini di sini ya. Ini adalah pitch-nya 30, berarti pergerakan sesar mengiri relatif turun. Begitu pun di sini juga ya. Pitch-nya 30, sesar mengiri relatif turun. Hanya saja deep-nya ini kemiringan sesarnya 60, ini 30. Kalau di sini sesar turun relatif mengiri. Di sini sesar turun relatif mengiri. Hanya saja di sini kemiringan sesarnya 30, di sini 60. Nah, begitupun di sini. Kemiringan sesarnya 90 derajat. Tetap ya. Ini sesar turun relatif mengiri. Sesar mengiri relatif turun. Itu ya, kelompok sesar berdasarkan klasifikasi sesar berdasarkan deep sleep, straight sleep, dan besaran sudut pitch. Pola tegasan utama terdiri dari 3, yaitu tegasan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, di mana sebuah tubuh batuan ada komponen rekahannya, yang rekahan shear yang berpasangan, ada bagian bidang yang tancap dan bagian yang tumpul, dan bagian perpotongan rekahan ya, di mana bagian yang lancip itu merupakan arah tegasan sigma 1, sedangkan rekahan yang tumpul itu arah tegasan sigma 3. Sedangkan perpotongan dari rekahan tersebut merupakan arah dari sigma 2, di mana sigma 1, 2, dan 3 itu saling tegak lurus satu sama lain. Sigma 1 tegasan yang paling besar dibandingkan sigma 2. Sigma 2 tegasan yang besar dibandingkan sigma 3. Jadi sigma 3 tegasan yang paling kecil. Sigma 1 tegasan paling yang besar. Ini merupakan aksi reaksi. Jadi ini tertekan, ini ke arah sini ya arahnya. Di mana dalam tubuh batuan selalu ada ya rekahan berpasangan. Ya ini. Kemudian rekahan yang sejajar dengan sigma 1 ini adalah rekahan extension, membuka ya, membuka. Jadi seakan kalau kertas, kita coba kertas ya, kalau ditekan dari atas kebuka ya. Jadi tekanan utama tok 1 ditekan akan merenggang, kebuka. Itu maksudnya retakan yang membuka, dan arah bidangnya itu sejajar dengan tegasan tok 1. Itu rekahan yang berpasangan, perpotongannya itu adalah sigma 2. Rekahan dengan bidang sudut
tumpulnya itu adalah TOT 3, ya. Besaran tegasannya yang paling besar TOT 1, maaf, sigma 1, sigma 2, dan yang paling kecil sigma 3, ya. Kenapa ya arah-arah ini arahnya seperti ini melalui proses di laboratorium, ya. Ini berbagai macam jenis batuan bahwa ke arah sini increasing T dan PC-nya, bahwa ini adalah jenis-jenis batuannya, extension fracture, shear bend, plus plastic flow, ya. Kalau ini rata-rata ya, kalau yang shear fracture bentuknya adalah tegasannya apabila horizontal akan belahnya seperti ini. Kalau tegasannya dari atas maka retakan seperti ini. Rekahan ini berpasangan seperti ini kan, ke arah sini. Ini sudut tumpulnya, ya. Itu ya, ini adalah grafik yang dihasilkan dari uji laboratoriumnya. Kalau ini langsung patah, ini patah seperti ini ke sini ada parabola ke sini, ini langsung ke sini, plastis, terus lurus. Dari uji laboratorium didapatlah beberapa rekahan, ya. Jadi rekahan ini ya seperti ini, kadang ini seperti ini. Nah, ini adalah sudut lancip, ini sudut tumpul, berarti arah ini adalah sigma 3, perpotongan antara sudut lancip tersebut, rekahan ini adalah sigma 2-nya atau satunya dari sini. Dan ada beberapa rekahan yang searah ini, ya. Searah sigma 1. Ini macam-macamnya. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, ya, rekahannya dan sudut lancipnya di sini, berarti sigma satunya dari sini, sigma 2-nya perpotongan bidang ini, ya, dari sini, dan sigma 3-nya dari sini, ya, ke sana. Sigma 1, sigma 2-nya dari atas vertikal, dan sigma 3-nya depan belakang. Bahwa tegasan, rekahan itu ada berbagai macam, ya. Rekahan yang terbuka ini, ya, namanya extension joint, ya. Sedangkan rekahan yang ini, ya, yang tidak terbuka, shear joint, sedangkan ada pergerakan yang bergeser, ini shear juga extension, oblique extension, seperti ini. Dari analisa tegasan kita bisa menganalisa arah sesar ke arah mana yang akan terjadi. Ya, bahwa tegasan dan sesar. Apabila tegasan utamanya dari atas, itu akan dominan menghasilkan sesar turun.
seperti ini, tegasan dari atas, sesar turun. Apabila tegasan tiganya, sigma tiganya dari atas, itu akan menghasilkan sesar naik. Sedangkan apabila tegasan duanya dari atas dan tegasan lainnya horizontal, itu akan menghasilkan sesar geser. Itu ya. Jadi intinya ingat aja tegasan yang vertikal itu tegasan apa? Tegasan 1 vertikal, ini sesar turun. Tegasan 3 vertikal, sesar naik. Tegasan 2 vertikal, sesar geser. Kenapa seperti itu? Ya, gini. Kenapa seperti itu? Contohnya ya. Ini tegasan satunya dari atas. Ya. Tegasan satunya dari atas. Ya. Berarti letakannya kan seperti ini. Kalau letak seperti ini, ya tegasan utama ini akhirnya menghasilkan sesar turun nih. Ini arah yang akan arah rekahan yang akan menghasilkan sesar ya. Ini sudut lancip, ini kan lancip ke arah sini sudut lancip. Ini tegasan utama dari atas akan menghasilkan sesar turun. Sedangkan tegasan tingginya dari atas, otomatis tegasan 2 dan satunya dari horizontal kan. Ini tegasan 2-nya dari sini kan. Tegasan 2-nya dari sini. Tegasan satunya dari kiri kanan. Ada rekahan ini akan menghasilkan hanging wall naik ke atas. Sedangkan kalau tegasan satunya dari atas, hanging wall akan turun ke bawah. Ya kan? Pergerakannya dari sini. Ini naik, ada bidang sesar naik ke atas. Tegasan nih naik ke atas. Ya. Sedangkan ini bidangnya turun ke bawah. Ini turun ke bawah. Ya. Sedangkan tegasan 2 dari atas, ya, ini otomatis to satunya dari sini misalkan. To satunya dari sini. Di sini. Tegasnya sini, otomatis ini geser ke sini. Ya. Ini to satunya dari sini, geser ke sini. To satunya dari sana, ya geser ke sini. Ini to 3-nya ke arah sini. Gitu ya. Sesar mendatar pun ini contoh yang biasa ada di lapangan. Sesar mendatar akan menghasilkan daerah bukaan di sini ya. Kalau ini, nah, asalnya ini itu gini ya. Bentuk asli seperti ini. Jadi sesar itu tidak dalam kenyataan tidak berupa bidang yang datar lurus ya, biasanya berbelok. Jadi bentuknya kalau bentuknya agak di sini berbelok, pada saat ini membuka ya bagian ini terbuka naik ke sini, bergerak ke arah sini ya, yang ini kebuka ke arah sini, sehingga menghasilkan sebuah cekungan di daerah ini ya. Ini ke arah sini, ini ke arah sini, ini akan daerah terbuka. Sedangkan sesar naik ini naik di daerah inilah yang akan menghasilkan daerah cekungannya juga ya, naik. Kalau sesar normal ini ya cekungannya ini ya.
sekarang naik ini cekungannya ya, itu ya tegasan dan bidang sesar yang akan terjadi. Ini dipertegas juga dengan gambar berikut ini. Ya, bahwa tegasan utama dari atas ini dengan stereonet menggambarkan gambar bahwa press ya dari atas ya, tension dari pinggir ya, tau duanya ini dari sini, tau duanya dari pinggir lingkaran. Sedangkan sesar naik, perbedaannya ini dan ini, tetap tau duanya dari pinggir, namun press-nya dari pinggir ya, dari dekat lingkaran, sedangkan tensionnya di pusat ya, ini. Jadi intinya vertikal itu mendekati pusat lingkaran ya. Press-nya dari pusat lingkaran. Tau 3 dari vertikal pusat lingkaran, tensionnya dari pusat lingkaran. Sedangkan tau 2-nya sigma 2-nya vertikal dari pusat lingkaran, berarti perpotongan antara tension dan press itu pusat lingkarannya. Ya, jadi untuk menggambarkan gambar stereonet di mana lokasi tegasan 1, 2, 3-nya dilihat dari di mana tegasan top sigma 1, 2, 3-nya mendekati lingkaran yang sebelah mana. Kalau sigma 1-nya mendekati pusat lingkaran, berarti sesar normal itu yang terjadi. Sigma 2-nya dekat menuju lingkaran, itu menghasilkan sesar geser. Sedangkan sigma 3-nya mendekati pusat lingkaran, itu akan menghasilkan sesar naik. Itu sesar utama di lokasi Migas North Sea Gulf ya, biasanya menghasilkan beberapa sesar. Pada kenyataan sesar ini tidak satu bidang aja ya, sesar turun ini seperti ini. Jadi ini banyak ya, sesar turun seperti ini, dan ini kan menghasilkan jebakan-jebakan minyak. Nah, makanya analisa struktur untuk bisa menganalisa jebakan minyak terjadi di sebelah mananya ya, untuk memprediksi arah pergerakan jebakan minyaknya, migrasi minyaknya dari sumber sosok. Kita akan bahas di mata kuliah geologi migas ya. Dan biasanya sesar itu ada berbagai macam ya. Sesar naik, ini ada host dan graben ya. Host, di sini grabennya. Sedangkan sesar turun ada grabennya di tengah, di simetris graben bentuknya ya, simetris graben. Sedangkan asimetris graben ya, sesar turun seperti ini. Jadi ini bentuknya jatuh ya. Jadi ini ke arah sini ya. Ini ke arah bentuk ke arah sini. Jatuh. Sedangkan simetris ya, turunnya sama ya, ke arah sini dan ke arah sini. Ini ada dominan batuannya plastis ya. Ini ada, sedangkan ini ya, ada bagian yang naiknya dari atas. Karena tegasan
Ini yang turunnya kiri kanan. Ya, itu semuanya sesar turun, hanya saja menghasilkan berbagai macam ya. Ini akan menghasilkan bagian yang ada hostnya ini hanya simetris, menghasilkan graben aja. Di grabennya di daerah sini, namun ini ada menghasilkan bagian yang tinggian, sedangkan ini akan menghasilkan bagian yang turunan ya, graben aja. Ini graben simetris, asimetris graben seperti ini. Dan yang terjadi di lapangan ya seperti ini ya, bahwa ini seperti ini ya, rata-rata asimetris graben yang terjadi di lapangan. Itu tergantung dari jenis batuan. Nah, berbagai macam kejadian sesar ya, bentuk pergerakan sesar dan struktur lipatan seretan ya, bahwa apabila saat pengendapan terjadi sesar, maka bidang hanging wall akan mengalami penabalan ya. Jadi saat sesar terjadi dan pengendapan tetap terjadi. Misalkan ini ya, ini lapisan ini tebalnya 500 meter. Ini sama dengan lapisan ini ya, 700 meter. Ya. Jadi pada saat terjadi sesar, pengendapan ini berlangsung juga ya. Berlangsung akhirnya pengendapan ini ya tebal ya. Ini udah gitu tersesarkan lagi ya, ini ya. Di penebalan kalau ini ya. Jadi pada saat lapisan yang bawah ini terbentuk mengalami tersesarkan ini dan pengendapan tetap berlangsung sehingga lapisan ini tebal ya. Kemudian pengendapan lapisan ini sama ya. Ini sama. Kemudian ini ya. Ini yang ini ya. Ini yang ini. Nah, pada saat sesar berikutnya ya, sesar ini ya, tersesarkan lagi mengendapkan ini hasil fragmen sesar berikutnya ya di sini. Ini. Jadi intinya saat pengendapan mengalami sesar turun, maka hanging wall akan lebih tebal gitu. Sedangkan apabila batuan yang tersesarkan tapi pengendapan sudah beres akan menghasilkan ketebalan hanging wall dan footwall relatif sama. Seperti ini. Contohnya ya kalau lapisannya pengendapannya sudah beres, tersesarkan akan menghasilkan ya cluster turun ya seperti ini, tebalannya sama.
ada sesar turun menghasilkan ini ya, ke sini, karena ini ke sini, ini kan tegasan utama dari sini, tegasan tiganya ke arah sini. Ini terbuka, ya ini jatuh, akan menghasilkan seperti ini. Ya, tadi lengkungnya. Tapi kalau ini lapisan yang plastis, sedangkan yang elastis ya. Maaf, yang plastis elastis ya. Sedangkan yang rigid terpatahkan, kalau seperti ini ya ke arah sini, akhirnya terpatahkan juga seperti ini, akhirnya seperti ini hancur. Sedangkan lapisan yang elastis sesar naik ini akan terlipatkan seperti ini ke arah sini. Begitupun yang sesar turun, terlip seperti ini arah. Ada lipatan di sini. Syncline, anticline kita bahas di bab berikutnya tentang lipatan. Itu kemudian analisa dari sesar dalam bidang pengeboran ya. Misalkan pengobaran A, B, C, D, E ya. Itu pengobarannya secara vertikal. A ini ada lapisan sama, B sama. Kok di C hilang ya. Di D ini sama, di sama ya. Dengan asumsi kalau ini sama-sama, dan ini lokasinya di bagian bawah, ini akan menghasilkan ada hilang lapisan ini ciri khas dari sesar turun ya. Contohnya dari sini ya. Ini pengoboran A, B, C, D, E. Ya, pengobor di sini ya dapat A ya. Orang ya A dapat lapisan hijau ini. Ya. B ini lapisan dapat hijau ini ya. Sedangkan di C seberapa dalam pun lapisan hijau ini tidak ditemukan ya. Kemudian lapisan bor B, lapisan hijau ini ditemukan, berarti daerah C ini adalah bidang melewati bidang sesar ya. Adapun pengoboran yang melakukan miring menghasilkan dua lapisan malahan ya. Lapisan A ini, lapisan F menghasilkan lapisan hijau ini dapat. Tetapi kok pengoboran G ya, pengoboran di B, lokasi di B tapi miring itu menghasilkan dua lapisan malah. Lihat ke sini bor ya. Menghasilkan dua lapisan, di sini dapat, di sini dapat. Lapisan H ini dapat. Terus dilihat dari jenisnya ya, ini unik sama dari sini. Ini sama ke sini, sama ya. Sama, ini sama ya. Akhirnya ya inilah daerah di sini ada menghasilkan sebuah hasil bornya bidang hancuran yang merupakan fault cut ya, bidang sesarnya. Maka bisa disimpulkan ini ya, ini ke arah sini, ini bidang sesar seperti ini. Ini menunjukkan anatomi dari sesar normal. Kemudian dari topografi itu bidang sesar bisa terlihat juga apabila bidang tersebut horizontal ya, lapisannya horizontal, tapi ada nih daerah ini horizontal. Kalau di sini ada perubahan lapisan ke arah miring, miringnya terorientasi satu arah. Ya, ini merupakan bidang sesarnya. Ya, bidang sesarnya ya ini. Bidang sesarnya ke arah sini. Kalau dilihat dari
penampang bagian kiri kanannya ya sesarnya kurang lebih ini ya. Ini di bidang sesarnya seperti ini. Itu. Nah, pergerakan bidang sesar kita bahas, pergerakan bidang sesar berikutnya. Nah, ini adalah bidang sesar, cermin sesar. Nah, di bidang sesar tersebut ada arah pergerakannya. Arah pergerakannya. Arah pergerakan ini. Nah, ini itu arahnya apakah naik atau turunnya. Dilihat dari cermin sesarnya tersebut. Bentuknya seperti ini ya, bulan sabit seperti ini. Ini ada seperti ini. Ini otomatis pergerakan yang hilang itu arahnya ke arah sini. Ke arah sini. Dan yang footwall-nya ke arah sini. Berarti sesar turun. Ini adalah deskripsi silicon side itu arah dan sifat pergerakannya itu Anda harus pelajari ya, dan banyak lihat di lapangan seperti apa sehingga Anda bisa menentukan oh ini pergerakannya yang hilang ini ke arah bawah, ke arah atas, ke kiri, ke kanan dan sebagainya ya. Kalau bentuk seperti ini sesar turun, arah pergerakannya ke arah sini ya, yang footwall-nya ke arah atas, ini namanya sesar turun. Macam-macam silicon side. Oh iya, apa itu silicon side? Adalah jejak pergerakan sesar pada bidang sesar. Jadi struktur gores garis namanya silicon side gores garus pada bidang sesar, yang merupakan indikasi pergerakan sesar bergerak ke arah mana. Macam-macam silicon side, yaitu pada slide berikutnya. Ya. Ada garis seperti ini. Ini tidak bisa menentukan ya arah pergerakannya ke kiri atau ke kanan. Sedangkan ada seperti ini. Ya. Ke arah sini. Ya. Ini arah pergerakannya ke arah sini. Ya. Ya. Nah, ini ke arah sini. Yang atasnya ya, kalau ini kan di bidangnya. Sedangkan yang atas ini ke arah sini. Maaf. Kembali. Kalau yang atasnya yang hilang, ini misalkan ada di silicon set bentuk seperti ini. Berarti yang hilangnya ini ya. Ini ke arah sini. Jadi yang hilangnya ke arah sini. Sedangkan ini yang hilangnya ke arah sini. Searah dan ini ya. Kalau bentuknya ini dari atas dan ini dari di belah batunya, maka ini ada semacam batu seperti ini, penampangnya seperti ini dari atasnya, maka yang ini yang hilang arahnya ke arah sini ya. Ini yang atas, yang hilang ke arah sini, yang bawah ke arah sini. Kalau ini bentuk seperti ini ada bagian mendalam, ini ada bentuknya, ini seperti ini, hilang seperti ini. Terus ini sama kurang bisa diinterpretasikan. Kalau seperti ini, ya,
spur seperti ini, tetap seperti ini. Nah, ini yang pergerakan yang hilangnya ke arah sini, atas sini. Ini yang penampang, di bagian batunya ya ke arah sini. So, ada bentuk seperti ini, tekan sini, atas, tekan sini, atasnya ke arah sini. Terus ada bulan sabit terbuka ya, tertarik ya. Jadi yang bentuk yang ini terisi ya, ini terisi ya, terisi. Nah, maka yang hilangnya itu ke arah sini, hilangnya ke arah sini. Sedangkan bulan sabitnya kebalik, rapat, bentuk seperti ini rapat, tidak ada terisi rekahannya ya. Ini bulan sabitnya ke arah sini pergerakannya. Kalau bulan sabit sini ya seperti ini, tapi ini patah ya, patah, tetap ya arah bulan sabitnya, arahnya ya ke arah sini. Ini seperti ini ya, mirip ke seperti ini, arahnya ya ini ke arah sini. Bedanya ini dan ini bentuknya lebih tinggi kalau ke arah sini. Terus bentuknya seperti ini, rata seperti ini hampir seperti ini akan hilangnya ke sini ya. Bentuk seperti hampir sama, dan ini arahnya ya, arah hilangnya ke arah sana. Itu jenis-jenis garis-garis yang ada, yang akan kamu dapatkan di lapangan. Contohnya sekarang adalah garis-garis pada batuannya. Nih, ya. Nah, ini seperti ini. Kan ini ke arah ini ke sini. Berarti pergerakannya adalah yang hilangnya ke arah sini ya. Yang batuan ininya ke arah sana. Di sini juga ada renjul-renjul seperti ini. Berarti arah yang hilangnya ke arah bawah. Ini juga seperti ini. Yang hilangnya ini seperti ini ya. Maaf. Ke arah bawah. Yang bagian ini ya ke arah atas. Ya. Ini bergerak ke arah bawah. Ke arah bawah ya, yang hilang. Seperti itu. Ini ya. Ini yang hilangnya pergerakan kan di sini, garis-garisnya. Jadi yang hilangnya arah ke arah sini. Ya. Ini gini ya. Yang hilangnya ke arah bawah. Ini sini, pergerakannya ke arah sini. Yang hilang. Kalau ini tidak bisa diprediksi sama dengan garis-garis tadi. Bisa Anda lihat ya. Ini saya harus di zoom lagi arah bentuk seperti arah ke arah mana sebenarnya. Tapi ini hampir tidak bisa dilihat apakah batuan ininya ke sini atau batu ini ke sini. Ya, kurang begitu terlihat dari garis-garis ini. Hanya saja garis-garisnya ke arah ini. Ya, garis-garisnya ya. Itu adapun seperti ini ya. Bahwa ini saya dapatkan di ujung pancu ya, bukan ujung pancu. Ini Anda pada saat menemukan bidang sesar, garis seliken site yang Anda harus dapatkan dicatat adalah, pertama Anda harus menuliskan bidang sesarnya ya, strike deep, ini strike-nya. Kemudian deep-nya ya, tulis.
Terus pitch ya. Pitch-nya 45 ya. Terus arah trennya adalah ditulis juga ya, adalah tren ke arah mana, pelangnya berapa derajat ya. Ini pelangnya berapa derajat, sudutnya ya. Itu arah trennya berapa derajat dari arah utara. Nah, ya, seperti itu. Saya menulis hanya pitch dan rake. Nah, kita akan bahas pitch dan rake itu perbedaannya di mana ya. Bahwa ini strike deep, terus ini pergerakannya ya. Pertama pergerakannya nih, sesarnya ini belas. Berarti yang hilang tersebut arahnya ke atas. Pitch-nya 45. Rake ini adalah dari selalu diukur dari is ya, atau dari sumbu X positif ya. Jadi besaran sudut ini, kalau ini pitch-nya adalah sudut lancip ya, 45. Jadi sudut tumpulnya 135. Jadi sudut dari sini ya, dari is berapa besaran ke arah sini. Berarti ini bentuknya, arahnya untuk menunjukkan arah kalau positif ini menunjukkan arah naik, di sesar naik. Yang hilang itu bergerak ke atas, sesar naik. Terus lebih besar daripada 90 ini menganan. Ya, menganan. Jadi untuk menunjukkan ini plus menunjukkan naik, lebih besar daripada 90 ini menganan. Sedangkan ini adalah pergerakannya, ini strike-nya, kemudian garis-garisnya ini ke arah sini. Nah, apa? Nggak ada ya. Nah. Ya, arahnya ke arah sini naik. Berarti ini tetap ya, ini strike-nya dari dihitung ini strike, ini rake ini dihitung sudut dari is ya. Pitch-nya, sudut lancipnya 30. Maka kalau ke arah sini ya Badek, sebentar lagi ya. Rate-nya dari timur juga, maka sudutnya 30 plus rate-nya plus 30. Jadi plus ini menunjukkan sesar naik ya. Dan di bawah 90 berarti ini sesar mengiri. Pergerakannya mengiri. Anda bilang ke sini, jadi yang footwall ini relatif mengiri lihatnya ya. Ya, kalau ataupun Anda lihat dari footwall, lihat ke hanging wall relatif mengiri juga, naik mengiri. Itu ya. Kemudian sama seperti ini juga ya. Ini pergerakan ke arah sini ya, sesar naik mengiri ya. Kalau ini
sesar kalau 10 derajat hanya ini berarti ini rate-nya 100 plus 170. Sesar geser menganan aja ya. Karena sudut pitch-nya 10 atau rate plus 170 itu udah kelompok strike slip, hanya disebut dengan sesar geser menganan aja. Kalau negatif ini menunjukkan sesar turun, pitch-nya ke arah bawah misalkan ya. Kalau pitch-nya ke arah bawah ya, dengan arahnya ke sini, ya kan, pitch-nya 10 atau min 170, berarti tetap masuk sesar geser menganan ya. Tapi kalau ini ya ke arah bawah, ke arah sini misalkan ya, min 30, berarti sesar mengiri turun gitu ya. Itu ya, ini adalah model Harding, bahwa ada tegasannya dari sini ya, sini ke arah sini akan menghasilkan sesar ini ya. Kalau bidang sesar ini akan sesar geser menganan, kalau asar sesar geser mengiri. Kemudian ada struktur yang tegak lurus terhadap tegasan utama akan menghasilkan lipatan dan sesar naik ya, reverse fall, dan ada sesar yang sejajar searah dengan tegasan utama akan menghasilkan sesar normal. Kemudian zona ini rata-rata menghasilkan sesar geser. Kalau sesar seperti ini ya sesar geser menganan ya, ini ya, maaf, ini sesar, kalau sesarnya ini ya, sesarnya ini, maaf, akan menghasilkan sesar geser menganan. Bentuk sini ya ke arah ke sini, ini ke arah sini ya. Jadi kesimpulannya model Harding tersebut berbagai macam struktur yang akan mungkin terjadi di lapangan. Toknya ke arah sini, tok satunya, tegasan satunya ke arah sini akan menghasilkan searah dengan arah tegasan akan menghasilkan sesar normal, tegak lurus dengan tegasan akan menghasilkan lipatan dan sesar naik. Kalau membentuk miring ya, ini adalah bidang ini akan sesar geser, di sini sesar geser menganan, ini mengiri ya. Kalau bentuk seperti ini ya sini terakumulasi ke sini, bergeser ke sini, sesar geser menganan itu ya. Ini tegasannya. Nah, untuk lancipnya seperti ini shear, di bentuk arah shear-nya ke arah sini, ke arah sini, ini ke arah sini, ini ke arah sini. Ya, bentuk ini ya, bentuk secara globalnya ini pergeseran ini ya ke arah sini, ini ke arah sini. Ya, ini adalah tipe shear Thomas 73. Yang sebelumnya Harding 73 juga.
Ini Thomas 73. Ini struktur dan mekanisme pergerakan sesar. Tos satunya dari sini ya arahnya ini ke arah sini, ini ke arah sini. Ini tegasan tiganya ke sini ya. Ini ya ke arah sini. Ke arah sini. Nih. Tegasan tos satunya dari sini ya akan tertekan ya. Misalkan ada balok ya, balok dibelah menjadi 4 bagian. Kalau ini ditekan, tekan akan masuk seperti ini, geser. Ini yang pergeseran ini ya, ini bergeser ke sini, ke sini. Ini bergeser ke sini, ini ke sini, ditekan. Ya, ini tertekan. Dan ini yang tegasan 3 ya extensionnya menjauh ke arah sini. Itu. Kemudian tegasan ini ya, tegasan yang ada terjadi di ini ya, tegasan satu dari sini, maaf, tegasan satunya dari sini, lihat ini ya, daerah extension rekahan yang terbuka banget, sehingga yang sejajar tadi ya dengan teori yang saya tunjukkan dengan kertas, berarti tegasan utamanya sejajar dengan rekahan yang terbuka, tegasan dari sini akan menghasilkan ya sesatnya ya ke arah sini, ke arah sini ya. Jadi tegasan utamanya dari sini, maaf ya, dari sini ini ke sini ya, gas fracture ke arah sini, maaf, ini ke arah sini, ini ke arah sini. Fault ya agak, jadi agak miring fault, tegak lurus fault, dan sejajar ya ke arah sini berarti ya, ini maksudnya ya, ke arah sini tegak lurus fault sejajar dengan gas fracture ya. Shear fracture membentuk ya ini bentuk-bentuk arah tegasan dari tegasan utama terhadap bidang sesar ya. Sigma 2 nya perpotongan bidang fault ini sigma 2 nya. Sigma 1 nya sudut lancipnya antara bidang fault, sudut lancipnya ya di arah sini ya. Sigma 3 nya ya sudut tumpulnya ke arah sini ya. Kalau bidang ini ya ini pergerakannya ini ke arah sini, yang di atas di arah sini itu ya. Itu arah-arah tegasan terhadap struktur yang terjadi ini ya. Tegasan utamanya dari sini ya, berarti ini menghasilkan extensionnya ke arah sini ya. Bidang sesar ke arah sini ya. Sumbu lipatan yang hampir yang rata-rata tegak lurus terhadap tegasan utamanya. Itu yang bisa saya sampaikan materi sesar untuk pertemuan kedua kali ini, yaitu pertemuan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.